A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad. Di sini ada hukum qalqalah sughra sebab ada dal yang sukunnya sukun asli. Maka ini dibaca dengan pantulan yang kecil. Laqad kafaral. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris fathah. Maka dibacanya tebal. Laqad kafaral. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak dibaca, dimasukkan. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada dua, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca. Lam yang tidak dibaca alif lam syamsiyah. Alladzi. Dzi dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris kasrah, maka dibaca panjang dzalnya 2 harokat. Laqad kafara alladzina qa dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Qalu. Lalu berikutnya ada hukum mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata qalu, hamzahnya i pada kata inna. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Qalu inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab baris huruf sebelumnya fathah, maka bacanya tebal. Innallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Innallah. La mad tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Innallaha huwal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Huwal masih. Si dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului baris kasrah, maka sin panjang 2 harokat. Huwal masihu. Kemudian baknya dihukumi dengan qalqalah sughra karena bak sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka bunyinya memantul ya dengan pantulan yang kecil. Huwal masihu ibnu Maryam. Ra sukun didahului baris fathah dibaca secara tafkhim, bacanya tebal. Maryam. Di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Qul. Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak. Kita bunyikan dengan jelas dengan syarat depannya bukan lam lagi atau ro ya. Qul famay. Kemudian ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun menghadapi ya, maka nun masuk ke ya disertai dengung. Famayyam. Lalu ada idhar syafawi sebab mim sukun menghadapi selain mim dan ba yaitu lam, maka mim dibaca jelas.
Yamliku minallah. Lam jalalah dibaca secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, Allah. Minallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Minallah. Allah matobi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam dipanjangkan 2 harokat. Minallahi syai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Syai'an an ada hukum idhar halqi sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin dibaca jelas n. Syai'an in ini juga sama idhar halqi ya karena nun sukun menghadapi huruf tenggorokan yaitu hamzah a, maka nun dibaca n jelas. In ara dibaca secara tafkhim karena berbaris di atas fathah, maka bacanya tebal. Ra matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka ra panjang 2 harokat. In arada ay. Lalu ada idgham bil gunnah karena nun sukun menghadapi ya, maka nun masuk ke ya, ay disertai dengung. Ayyuhlikal. Lalu ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Al-masih si matobi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka sin panjang 2 harokat. Al-masihab. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf ba sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Al-masihab namaru. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Maryam wa ummah. Mim tasydid dihukumi gunnah, dibacanya didengungkan, bunyi m tahan. Wa ummah. Nah ini hak dhamirnya walaupun barisnya dhammah terbalik, jika berhenti hak sukun. Wa ummahu. Wa di sini ada hukum gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah karena mim bertasydid. Cara membacanya didengungkan, jadi bunyi m-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Wa ummahu. Hu dihukumi dengan mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah, maka hak dhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Jadi kemarin kalau berhenti haknya jadi sukun, tidak ada mad. Kalau terus maka baru ada mad silah. Wa ummahu wa man. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf fa, maka nun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju fa disertai dengung. Samar dan dengungannya sama karena fa makhrajnya pertengahan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Wa man fil. Fi jika berhenti di fi hukumnya matobi'i dhahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka fi panjang 2 harokat. Namun jika wasol jadi pendek fil, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena huruf madnya ya sukunnya gugur. Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal jadi pendek fa-nya. Fil
Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Fil ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Fil ardi mim tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka mim panjang 2 harokat. Jami'a jika berhenti di a hukumnya adalah mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya panjang ainnya 2 harokat. Jami'a. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Walillah. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka dibacanya tipis la. Walillah. Lam tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Walillahimul. Kemudian lam sukunnya dibunyikan secara jelas namanya lam mutlak. Mulkus. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca. Mulkus sama ma tabi'i muqaddar karena mim barisnya fathah panjang, maka mim panjang 2 harokat. Wa tabi'i muqaddar karena waw barisnya fathah panjang, maka waw panjang 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Wal ra sukun didahului fathah dibacanya secara tafkhim tebal ya. Wal ardi wa ma tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Wa ma bay ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Wa ma bainahuma. Ma dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului baris fathah. Ini panjangnya hanya 2 harokat. Bainahuma. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Yakhluqu ma tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka mim panjang 2 harokat. Yakhluqu ma yasha. Ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, hamzahnya satu kata yaitu kata yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Yasha. Nah, namun jika berhenti ini boleh disebut dengan mad arid li sukun ya. Karena mad tabi'inya bertemu huruf yang dimatikan yaitu hamzah. Maka ini boleh dibaca sebagai mad arid 4 atau 6. Yang 2-nya enggak karena kebetulan ini ada pada mad wajib muttasil. Jadi mad wajib enggak boleh dibaca 2. Ma yasha. Nah, ujungnya pakai naber ya, agak dinaikkan intonasinya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Wallah. Mad tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat.
Wallahu ala. Lam at-tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Ala kulli syai harfulin, sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Syai'in. Kemudian ada hukum ikhfa ab'ad karena tanwin kasrah menghadapi qaf, maka tanwin dibunyikan samar-samar, siap-siap ke qaf disertai dengung. Dengungnya besar ya, karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Syai'in qadir. Jika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qadir. Jika berhenti ro-nya dibaca secara tarqiq. Sebab apa? Sebab ro-nya dimatikan. Berarti kita lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya ya sukun, maka otomatis ro-nya tipis. Qadir. Qadir. Nah, tapi kalau wasol qadirun, runnya ini, ro-nya ini tetap dibaca tafkhim ya, karena barisnya dhammah tanwin ya. Jadi kalau berhenti tarqiq, kalau terus tafkhim. Wa qa di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf qaf ini panjang 2 harokat. Wa qalatil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ya, maka lam sukun dibaca jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wa qalatil yahu. Hu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Wa qalatil yahudu wan. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Wan. Nun tasydid dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid atau wajibul gunnah ya, maka dibacanya nun didengungkan. Wan nasa. Sha dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar, sebab shad berbaris fathah panjang, maka shad panjang 2 harokat. Wan nasara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas yaitu baris fathah, maka dibacanya tebal. Wan nasara. Kemudian di sini juga ada mad, madnya mad tabi'i muqaddar, sebab ra berbaris fathah panjang, maka kita bunyikan panjang ro-nya 2 harokat. Wan nasara nahnu ab. Lalu berikutnya ada hukum qalqalah sughra, sebab huruf ba sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Abna'u. Na dihukumi dengan mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i yaitu nun dengan baris fathah ketemu hamzah, yang ini yang hamzahnya ya di atas waw, maka dalam satu kata yaitu kata abna'u, maka nun dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Abna'ullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Abna'ullah. Jadi bunyinya Allah, pangkal lidah naikkan. Kemudian alif lamnya adalah alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Dha mad tabi'i muqaddar, karena lam berbaris fathah tegak, maka cara bacanya adalah dipanjangkan 2 harokat.
abna'ullahi wa ahibbah. Lalu berikutnya ada mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata ahibba'u. Maka baknya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ahibba'u. Nah ini ha walaupun barisnya panjang ya, kalau berhenti jadi sukun. Jadi tidak ada bacaan panjang kecuali kalau wasal ya. Jadi bacaan panjang untuk mad silah qasirah dan mad silah tawilah hanya terjadi ketika melanjutkan bacaan. Kalau berhenti tidak ada mad. Hamzahnya pendek. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Qul. Lalu berikutnya ada hukum lam mutlak. Karena lam sukun di hadapannya bukan lam lagi juga bukan huruf ra, maka lam dibaca jelas. Qul falima yu'adzibukum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi. Karena mim sukun menghadapi ba, maka mim dibaca berdengung. Tahan. Yu'adzibukum bidhunu. Nu matobi'i zahiri. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka nun panjang 2 harokat. Bidhunu bikum. Nah kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Bal. Lam sukun dibunyikan dengan jelas, dengan syarat di hadapan lam sukunnya ini bukan lam lagi juga bukan ro. Bal antum. Ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj ta disertai dengung. Tapi dengungnya sedikit ya, karena ta makhrajnya dekat dengan nun. Tum. Nah, di sini ada hukum ikhfa syafawi lagi ya. Karena mim sukun menghadapi ba. Jadi jangan lupa ini dibaca dengung, tahan dulu. Atum basyarum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab berbaris di atas yaitu dhammah. Maka dibacanya tebal. Basyarum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Maka tanwin dimasukkan ke mim disertai dengung. Basyarum mimman. Nah mim kedua ini hukumnya gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena mimnya bertasydid, maka dibaca dengung, tahan. Mimman. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Sebab nun sukun menghadapi huruf kha, huruf izhar halqi maksudnya ya. Izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu huruf kha, huruf tenggorokan. Maka nun dibaca jelas. Mimman khalaq. Kemudian apabila kita berhenti di qaf, ini dibaca secara memantul dengan pantulan yang besar namanya qalqalah kubra. Sebabnya karena qaf ini sukunnya bukan sukun asli melainkan sukun karena berhenti. Khalaq. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Yaghfiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris di atas yaitu berbaris dhammah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naik. Yaghfiru liman. Kemudian ada hukum yang disebut dengan idgham bi gunnah. Sebab nun sukun menghadapi huruf ya, maka nunnya masuk ke ya disertai bunyi dengung. Limai, tahan ya. Limai yasha'u. Sya dihukumi dengan mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata yasha'u.
maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Liman yasha'u wa yu'adzibu man. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah. Karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka nun dileburkan ke ya disertai bunyi dengung. Man yasha'. Ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya fathah, hamzahnya u. Sama satu kata yaitu yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Tidak boleh 2 ya. Yasha'. Namun jika berhenti, ini boleh juga disebut mad arid li sukun. Karena mad tabi'inya ketemu huruf yang dimatikan, hamzah. Maka boleh dibaca sebagai mad arid tapi yang 4 atau 6 harokatnya. Karena kebetulan mad aridnya juga mad wajib ya, maka yang duanya jangan diambil. Panjangin dulu shinnya, yasha, belakangnya agak dihentak ya, ditekan ke makhraj huruf hamzah atau pakai nabar, naikkan intonasinya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Walillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tartik sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka kita bunyikan lamnya tipis. Walillah. La mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam kita panjangkan 2 harokat. Walillahimul. Lam sukun dibunyikan secara jelas karena ini disebut dengan lam mutlak ya. Kita bunyikan dengan jelas. Mulkus. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lam tidak kita baca, jadi lewat saja atau dinamakan dengan idgham syamsi. Mulkus sama. Ma mad tabi'i muqaddar karena mimnya berbaris fathah panjang, maka mim dipanjangkan 2 harokat. As-samawa. Wa juga sama mad tabi'i muqaddar karena wawu berbaris fathah panjang, maka wawu ini panjang 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Wal ar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra sukun didahului baris fathah, maka kita bunyikan dengan tebal ra-nya. Wal ardi wa ma dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka mim ini panjang 2 harokat. Wa ma bay. Bay ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Bainahuma. Ma dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka mim panjang 2 harokat. Wa ma bainahuma. Lalu di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya wasol atau diteruskan lebih utama. Wa ilai. Lai ada harfulin sebab ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lunak atau lembut. Wa ilaihil. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas. Wa ilaihil masir. Apabila berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului baris kasrah, huruf yang disukunkannya adalah ra sukun, maka shad dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Masir.
Dan ro-nya apabila berhenti dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya pasti dimatikan, disukunkan kalau berhenti. Sebelum ro yang disukunkan ada ya sukun, maka sudah pasti ro-nya tipis. Jadi dibaca tipisnya bukan karena huruf shad baris kasroh, tapi karena sebelumnya ada ya sukun, otomatis ro-nya tipis. Masir. Tapi beda halnya ketika kita wasol ya, ro-nya karena berbaris dhammah, ada barisnya ya, barisnya di atas, maka tebal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.